Tapi hari ini aku udah kasih yang biometrik karena banyak teman-teman yang rupanya tidak pakai sepatu. Mereka sukanya supaya dalam waktu sedikit tapi maksimal result. Dan mostly cewek-cewek maunya lose their fat. Tapi aku tetap lose fat, tapi muscle tetap harus ada, tetap harus dibangun. Muscle itu penting banget. Dan seperti apa gerakannya, temennya udah sering datang jadi udah tahu. Tapi yang belum tahu aku akan ajari. Nanti aku akan jalan. Kuncinya supaya kamu kata mau jatuh, kunci perut. Kalau kamu pakai kunci yang perut, kayak mau jatuh, nggak dapat balance-nya. Daerah mantap, budi mantap. Sebisa mungkin kaki yang lagi diam. Itu, ya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ya. Yes. Cakep dari itu daripada boleh. Oke, breathe. Gunakan 15 detik untuk nafas yang panjang. Buang yang tak banyak. Keping. Nasi uduk ada ikan asin, jagung bakwan, jagung, telur balado, tempe, urap, ayam bakar, cumi pakai cabai hijau, rendang, apalagi nih Aku habis ada acara intimate gathering dengan para followers untuk kembali mengaktifasi ini komunitas aku yang namanya Project Mager, Project Mari Gerak, bukan Males Gerak. Jadi kalau sebelum pandemi memang sering banget aku bikin event almost every 3 months. Setiap sebulan sekali tuh at least kita ada trekking, ada yoga, and then biasanya after yoga teman-teman pada bawa makanan jadi kita potluck bareng. Terus kalau big eventnya tiap 3 bulan. Nah ini pengen diaktifasikan kembali supaya bisa menginspirasi teman-teman di luar sana untuk yuk hidup sehat lagi, gerak, karena kesehatan itu sebenarnya nggak mahal asal kamu mau disiplin untuk bergerak. Keputusan kemarin intinya ya semuanya sudah terjadi sesuai apa yang aku udah doakan selama ini, bahwa ya udah saatnya kita berpisah dan hubungan aku dengan anak-anak tetap baik. Setiap hari Minggu kita pasti makan malam bareng, and then kalau pas aku nggak lagi ada kerjaan, aku ketemu anak-anak di gym. Mereka selalu nge-gymnya sore karena kan pulang sekolah sekitar jam 5 gitu, jadi kita ketemu di gym. Sometimes kalau misalnya aku nggak bisa ya nggak ketemu di gym, tapi yang udah pasti ketemu setiap hari Minggu malam makan malam bareng. Lega karena basically memang sudah 3 bulan terakhir aku hidup sendiri. Sudah 3 bulan terakhir aku bener-bener berdiri di kaki diri aku sendiri, semua bayar sendiri, apartemen, beli mobil, cicil mobil segala gitu. Jadi udah terbiasa sebenarnya. Cuman jadi kemarin yang tanggal 12 itu legal aja, papernya aja gitu, udah legal gitu. Tapi aku sendiri udah terbiasa. Harus lurus, rata, jangan bungkuk, jangan overly arching, tapi rata aja. Setiap gerakan yang berat kamu bawa nafas. Kalau pas udah di gym sih biasanya anak-anak udah punya rutinitasnya sendiri. Sometimes mereka masih nanya tips-tipsnya, kalau momen ini gerakannya apa, iya. Tapi biasanya mereka udah tahu, udah punya rutinitasnya. Kalau hari Minggu ketemu bukan untuk nge-gym, hari Minggu ketemu untuk makan, dinner bareng. Tapi kalau di gym tuh weekdays sore gitu. Jadi ya karena mereka udah punya rutinitasnya, mereka main di area situ, aku main di area mana. Tapi ya kita namanya satu gym ya ngobrol-ngobrol gitu, saling ngeliat, saling oke, kayak gini kayak gitu, udah mau apa lagi apa gitu-gitu. Awal dulunya kan mereka udah tahu ya apa yang harus dimakan, dan mereka juga belajar sendiri, Google it up, jadi mereka udah tahu sih apa yang bagus buat tubuh mereka, dan mereka juga sangat bisa dibilang gym freak lah. Jadi mereka udah belajar sendiri juga dari yang udah tahu dari sebelumnya. Aku lagi kerja, lagi kumpulin duit untuk ajak mereka jalan-jalan. Nggak ada, udah adapt, udah 3 months udah adapt. I still believe in love. Nggak tahu ya, mungkin emang dalamnya sangat suka hal-hal yang sweet, hal-hal yang romantis kayak gitu-gitu. Jadi aku mungkin saat ini aku nggak pikir itu, aku lebih saat ini karir, cari uang yang banyak, pingin ajak jalan anak-anak. Tapi someday apakah aku masih percaya akan cinta? Iya. Mulai ada yang baru atau belum?
Oh, belum. Belum ya? Sebenarnya awalnya banget sebelum kita decided masukin paper, aku sudah bilang sama anak-anak juga, sama mantan juga, bahwa emang lebih baik anak-anak tuh tinggal di rumah baru itu, karena pasti segala sesuatunya lebih baik buat mereka compare sama aku yang saat itu belum tahu mau tinggal di mana kan. Jadi aku udah bilang it's better for you guys to stay there, dan sekolah juga jadi deket segala macam kayak gitu-gitu. Tapi aku udah bilang bahwa tetap cintanya mami, cintanya Dedi nggak akan berkurang, cuman mami Dedi pisah tempat aja. Pasti di weekend, karena kalau weekdays mereka sekolah aja udah berangkat, mulai sekolah di 7.45. Pulang dengan mereka extended class bisa jam 5, baru sampai rumah kadang 5:30. Jadi ya susah untuk ketemu. Jadi ketemunya tuh pas Minggu atau Sabtu. Ya pastinya texting, tanya-tanya gimana projectnya, needs help apa enggak, terus how are you, sehat apa enggak, ada mau dimasakin apa yang kamu udah kangen, hal kayak gitu. And then looking forward nanti Minggu pilih restoran mana kayak gitu-gitu. Terus misalnya udah mau holiday nih, mau holiday kemana, nanya sama mereka gitu. Jadi emang nggak pernah susah untuk ketemu anak-anak. Jadi sekarang udah di schedulein aja, bukan sekarang sih, sejak 3 bulanan, bahwa tiap minggu ketemu untuk kita spend time sebagai family. Sedih enggak, karena ternyata dengan berjalannya 3 bulan terakhir ini aku tetap bisa ketemu sama anak-anak, tetap aksesku gampang, tetap anak-anak juga mendapatkan kasih sayang dari aku cukup, jadi nggak ada sedihnya, udah adaptasi. Menjalani tentunya tetap menjalankan sesuai dengan putusan hakim, ya kan, anak-anak ikut saya, dan ya saya fokus ke ini aja, fokus ke pendidikan anak. Untuk ya mereka juga kan pasti ini semua, kita semua harus adaptasi ya dengan keadaan baru ini, sudah pisah rumah. Jadi saya ya selalu tanya ke anak-anak mereka bagaimana, ada yang mau dibicarakan, apa mungkin mau bicara sama siapa gitu ya kan. Cuman enggak sih, mereka tuh baik-baik aja, sama sekali nggak ada masalah apa-apa, nggak ada tekanan atau bagaimana. Jadi ya untungnya mereka nerimanya dengan sangat mudah. Ya. Nah, Mas, dengan kemarin berhasil memenangkan hak asuh, mungkin perasaan Mas Ari sendiri gimana sih, Mas? Sebetulnya itu yang memang dari awal memang juga Inge maunya anak-anak ikut saya karena dia mau fokus ke karir. Jadi aku agak bingung, dan awal sebetulnya udah dibicarakan gitu. Semuanya udah sebelum kita memutuskan untuk cerai itu sudah dibicarakan dengan keluarga besar, dengan anak-anak. Jadi sebetulnya semua sudah aman. Nggak tahu kenapa belakangan setelah ganti tim pengacara jadi berubah semua, ya mungkin atas masukan-masukan dari pihak sana, malah jadinya ribut di media, jadinya banyak drama, banyak acting, banyak pernyataan-pernyataan yang tidak benar, yang sebetulnya tidak diperlukan. Cuman ya kita nggak tahu ya, itu kan strategi dari pihak sana, apa kan kita nggak tahu ya, karena kita berada di pihak yang berbeda gitu. Kalau dari saya memang dari awal tidak mau banyak bicara, maunya perceraian ini bisa berjalan dengan tenang, dengan damai, seperti yang awal-awal sudah dibicarakan bersama-sama sebetulnya. Semua kan berjalan, itu kan lagi berjalan, ya memang dari dulu juga memang saya yang membiayai juga, dan memang saya tetap akan membiayai terus, tapi ya pasti dalam setiap keputusan-keputusan besar ya saya tetap akan melibatkan mantan istri saya, karena kan dia tetap adalah ibu dari anak-anak dan itu tidak akan pernah tergantikan. Saya juga tidak akan, dari awal juga sudah dibicarakan, tidak akan pernah apakah hak asuh di dia ataupun di saya tidak akan, kalau dari saya, kalau memang hak asuh di saya tidak akan pernah mempersulit dia bisa bertemu dengan anak-anak ataupun sebaliknya, bahkan bukan hanya dengan Inge saja tapi dengan keluarga besarnya juga gitu. Begini, meminta maaf bukan karena
eh, bukan karena pengakuan salah ya, meminta maaf karena ya gagal melanjutkan, gagal memberikan apa yang mungkin dia inginkan ya. Masing-masing orang kan punya harapan yang berbeda-beda dalam sebuah pernikahan ya kan. Jadi ya saya minta maaf kalau memang tidak bisa memberikan apa yang diinginkan oleh mantan istri saya. Ada penyesalan sendiri nggak sih Mas dengan hal ini? Semuanya yang sudah terjadi ini? Enggak ada penyesalan, karena semua ini pasti sudah ada jalannya, semua ini juga seizin Tuhan, dan saya percaya kita tidak akan dicobai melebihi kesanggupan dan kemampuan kita untuk menghandle masalah ini. Jadi tetap dalam segala sesuatu saya bersyukur, dapat pelajaran penting, juga apa ya, ya lebih humble ya kan, menerima aja apa yang sudah terjadi, karena semua ini kan ya les yang berharga buat kita gitu. Ya begini, ketua hakimnya itu seorang perempuan dari 3 hakim, dan permintaan dari saya nggak macem-macem, nggak neko-neko, cuman hak asuh anak aja. Permintaan dari mantan istri saya, hak asuh, uang, macam-macam lah. Ini itu akhirnya setelah kita kan itu bicara itu kan boleh, berkata-kata kan boleh apa aja, ke media kita bisa banyak bicara. Tapi kan kalau ke hakim semua harus bisa dibuktikan. Semua tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan itu harus bisa dibuktikan secara hukum. Dan akhirnya kan tidak ada yang dipenuhi oleh hakim atas permintaan Inge. Artinya kan bukan permintaan Inge, permintaan pihaknya Inge. Artinya kan berarti ya aku ambil kesimpulan bahwa hasilnya seperti itu karena tidak terbukti bahwa istri tidak dinafkahi gitu. Dan sebetulnya memang dari awal tuh nggak ada masalah uang, dari awal tuh nggak ada masalah. Ini baru setelah dia dengan tim ini kok jadi ada masalah uang lah segala macem, dan dia nggak tahu lah trik-triknya mereka gitu. Anak-anak kecewa terutama dengan segala kebohongan, karena mereka dari awal udah tahu yang terjadi sebenarnya. Inge pun sudah mengakui di depan aku, di depan anak-anak perbuatannya. Jadi sebetulnya seharusnya semua drama ini tuh sangat tidak diperlukan gitu. Dan yang kasihan anak-anak. Sekarang putusan sudah keluar, kita masih menunggu hard copy-nya, karena di hard copy-nya kan ini kan baru kemarin tuh soft copy ya. Soft copy jadi hanya menerangkan garis besarnya, bahwa hak asuh anak di aku, bahwa permintaan Inge tidak diterima secara keseluruhan oleh hakim. Tapi kalau nanti di hard copy-nya baru akan diuraikan kenapa. Nah ini kita masih menunggu hasilnya. Kemudian ya dalam kurun waktu seminggu lagi timnya Inge masih ada kesempatan untuk naik banding. Ya harapan saya tidak ada naik banding lagi, karena mengingat anak-anak aja kasihan gitu. Kalau mau ya silahkan, itu adalah hak dia, itu adalah hak timnya. Cuman kalau saya rasa sih buat apa sih gitu, ini bukan KDRT, bukan apa, ini cuman perdata aja, dan kayaknya sih belum pernah ada kejadian untuk urusan perceraian sampai naik banding gitu, belum ada gitu. Saya saat ini masih fokus ke anak-anak. Bulan depan akan mulai syuting lagi, karena saya juga tahu seberat-beratnya proses perceraian ini buat saya pasti lebih berat buat anak-anak. Karena bagaimanapun juga ya tetap mereka ya ini satu situasi yang baru juga buat mereka, buat saya pun iya ini situasi baru, belum pernah juga kan ngalamin perceraian, ini pertama kalinya, mudah-mudahan terakhir kalinya juga, jangan sampai terulang lagi. Tapi ya udah, fokus saya dari sini sekarang masih anak-anak dulu, bulan depan ya mulai
cari uang lagi karena anak saya juga bilangnya yang besar ya, si Kenzo, dia kan sekarang udah kelas 1 SMA. Dia bilang nanti kelas 3 SMA mungkin udah mau pindah ke Australia, dia pengen banget masuk ke University of Melbourne yang adalah universitas nomor 1 di Australia dan cukup mahal, jadi ya papanya harus kerja keras. Tapi Mas, dari Kenzo sendiri itu kenapa alasannya dia pengen bersekolah di Australia? Mungkin karena dia udah lihat fasilitasnya, ya kan, nggak bilang bahwa kuliah di Indonesia nggak bagus, tidak. Sistem pendidikan kita juga sangat bagus, cuman mungkin dia ngelihat memang karena dia sekolahnya di High Scope ya, High Scope TB Simatupang itu kan dia 1 hari bahasa Indonesia, 1 hari bahasa Inggris. Jadi dia emang lebih fasih bahasa Inggrisnya gitu. Anak-anak sekarang kan banyak online juga, ya kan, nonton film-film Hollywood juga. Jadi kayak bahasa Inggrisnya dia merasa lebih mudah gitu. Jadi mungkin karena itu dia pengen kuliah di luar ya, dimanapun. Tetap kalau urusannya pendidikan, kita sebagai orang tua pasti ingin memberikan yang sesuai permintaan dia gitu ya kan. Dia tahu itu sekolah yang susah. Kuliah ya universitas yang susah untuk masuk, dan dia lagi belajar gila-gilaan, jadi ya saya juga suka gitu, dia udah serius, ya mudah-mudahan bisa tercapai. Kalau saat ini karena memang belum selesai, karena kita di kubu yang bersebelahan, saat ini tidak ada komunikasi, memang tidak mau ada komunikasi dulu sampai urusan pengadilan ini sudah benar-benar tuntas, sudah selesai, baru saya akan membuka pintu untuk komunikasi lagi gitu. Karena kalau sekarang apapun yang saya udah alamin, apapun perkataan saya itu hanya digunakan oleh pihak sana untuk menjatuhkan saya, untuk memutarbalikkan fakta, untuk dipelintir lagi, untuk dijelek-jelekan di media lagi. Jadi saya udah capek. Target tentunya ada, tetapi masing-masing anak ini kan berbeda pribadinya. Jadi ada yang caranya pun masing-masing berbeda gitu. Kita nggak bisa menyamakan dua-duanya, karena yang satu dikasih tahu dia malah membantah, malah nggak mau gitu. Yang satu dikasih tahu dia mau ngikutin gitu arahan. Jadi memang dua-duanya ini cukup unik, memang berbeda sifatnya, pribadinya. Kalau yang satu bisa dikasih tahu, kalau yang satu mesti pelan-pelan diarahkan, disetirnya pelan-pelan, baru dia mesti atas kemauan sendiri juga. Ada kerepotan nggak sih Mas dengan harus menjalani seorang ayah sendiri? Pasti berbeda lah, ya kan, tadinya ada dua figur yang bisa menangani, yang bisa membantu. Sekarang cuman saya sendiri, tapi saya juga memahami Inge kan harus memulai hidup baru, berkarir dari nol, dan saya ngelihat sih ya dia sudah melakukan hal yang sudah banyak aktivitas. Jadi ya saya doakan semoga Inge sukses terus ke depannya, semoga bisa menemukan kebahagiaan dengan yang berikutnya, dan semoga yang berikutnya juga sabar menghadapi Inge. Ya mudah-mudahan everybody happy, itu aja.